Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah merasionalkan penyebut. Ini merupakan salah satu materi matematika untuk tingkat SMP, namun sering juga digunakan pada tingkat SMA. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama kita ambil yang paling mudah terlebih dahulu. 2 per akar 5 sama dengan. Nah, bagaimana cara merasionalkan penyebutnya? Ini ternyata mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, salin kembali soalnya, yaitu 2 per akar 5, lalu dikalikan. Nah, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya akar 5, maka di sini kita tulis akar 5 per akar 5. Sama dengan, ingat kalau perkalian pecahan biasa itu langsung saja, angka di atas sama-sama dikalikan dengan angka di atas, dan angka di bawah sama-sama dikalikan dengan angka yang di bawah. 2 dikali akar 5 hasilnya 2 akar 5. Per di bawahnya akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Dan bentuk lain dari jawaban ini yaitu sama dengan 2 per 5 akar 5. Nah, inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang pertama. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. 3 per 2 akar 7 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, salin kembali soalnya. 3 per 2 akar 7. Lalu dikalikan. Dikalikan dengan apa? Ingat tadi, dikalikan dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya 2 akar 7. Namun di sini kita boleh menuliskan 2 akar 7 atau boleh juga cukup dengan akar 7 saja. Per akar 7. Sama dengan 3 dikali akar 7 hasilnya 3 akar 7 per di bawahnya 2 dikali akar 7 dikali akar 7 hasilnya 7. Sama dengan 3 akar 7 per 2 kali 7 hasilnya 14. Bentuk lain dari jawaban ini itu boleh kita tulis 3 per 14 baru setelah itu dikalikan dengan akar 7. Nah, inilah dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 2. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. 5 akar 3 per akar 2 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, salin kembali soalnya. 5 akar 3 per akar 2. Lalu dikalikan. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya akar 2. Maka di sini kita tulis akar 2 per akar 2. Sama dengan, ingat perkalian pecahan biasa langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. 5 akar 3 dikali akar 2. Berapa hasilnya? Yaitu 5 akar 6. Akar 3 kali akar 2 itu hasilnya akar 6. Per di bawahnya akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Dan bentuk lain dari jawaban ini itu boleh kita tulis menjadi bentuk 5 per 2 baru setelah itu dikalikan dengan akar 6. Nah, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 3. Lanjut lagi biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. 4 per 3 ditambah akar 5 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, salin kembali soalnya. 4 per 3 tambah akar 5. Lalu dikalikan. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya 3 ditambah akar 5. Namun di sini kita tulisnya 3 dikurang akar 5. Tandanya berubah. Tadinya positif, di sini berubah jadi negatif. Ini memang sudah ketentuannya. Per di bawahnya sama 3 dikurang akar 5. Sama dengan, ingat tadi perkalian pecahan biasa itu langsung saja angka di atas sama-sama dikalikan dengan angka di atas dan angka di bawah sama-sama dikalikan dengan angka yang di bawah. 4 dikali dalam kurung 3 kurang akar 5 per di bawahnya. Oke, perhatikan bagian bawah ini.
Kalau kita lihat di sini angka-angkanya sama, ya kan? Ada angka 3, ini juga ada akar 5. Yang membedakan cuma tanda positif dan negatif. Nah, kalau adik-adik atau rekan-rekan ketemu contoh soal seperti ini, oke, kejadiannya seperti ini, angkanya sama, yang beda cuma tandanya saja, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan, perhatikan, kita kuadratkan angka pertamanya terlebih dahulu. 3 kuadrat hasilnya 9, lalu dikurang. Ingat, di sini ketentuannya memang harus dikurang. Kalau kalian ketemu yang positif, negatif, angkanya sama tadi. Dikurang, lalu angka belakangnya lagi kita kuadratkan. Akar 5 kuadrat hasilnya 5. Sama dengan 4 dikali 3 kurang akar 5 per 9 kurang 5 hasilnya 4. Kalau kita lihat di sini, antara angka di atas dengan angka di bawah ada yang sama. Oke? Karena dia dikali, angka di atas dikali, 4 dikali 3 dikurang akar 5. Maka antara angka di atas dengan angka yang bawah kalau ada yang sama boleh dicoret atau habis dibagi. Maka angka 4 sekarang kita coret. Tentunya angka yang tinggal apa saja? Yaitu 3 dikurang akar 5. Nah, inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 4. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut lagi biar benar-benar paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 5. 2 akar 3 per 2 dikurang akar 2 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, salin kembali soalnya. 2 akar 3 per 2 dikurang akar 2. Lalu dikali. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya 2 dikurang akar 2. Namun di bagian sini kita tulisnya 2 ditambah akar 2. Tandanya berubah. Di sini negatif, sekarang berubah jadi positif. Ini memang sudah ketentuannya. Per di bawahnya sama dengan di atas, yaitu 2 ditambah akar 2. Sama dengan perkalian pecahan biasa, langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. 2 akar 3 dikalikan dengan 2 ditambah akar 2 per. Perhatikan yang di bawahnya sama dengan kejadian yang tadi. Angkanya sama, sini sama-sama ada angka 2, sini sama-sama ada akar 2. Yang membedakan cuma tanda negatif dan positifnya saja. Itu artinya langsung saja angka depan kita kuadratkan. 2 kuadrat hasilnya 4, lalu dikurang. Ingat, selalu dikurang. Kalau kejadian seperti tadi, maka di sini selalu dikurang. Lalu akar 2 lagi kita kuadratkan, hasilnya 2. Sama dengan, perhatikan, 2 akar 3 dikalikan dalam kurung 2 ditambah akar 2 per 4 kurang 2 hasilnya 2. Perhatikan, karena angka di atas dia dikali, 2 akar 3 dikali 2 tambah akar 2. Maka itu kalau ada angka yang di atas dan di bawah ada yang sama, itu boleh kita coret. Yang sama yaitu angka 2. Sekarang angka 2-nya kita coret. Lanjut, langsung saja kita kalikan ke dalam. Akar 3 dikali 2, hasilnya 2 akar 3. Lalu ditambah akar 3 dikali akar 2, hasilnya akar 6. Nah, inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 5. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 6. Perhatikan soal nomor 6. 3 per akar 3 ditambah akar 2. Langkah pertama, salin kembali soalnya. 3 per akar 3 ditambah akar 2. Lalu dikalikan dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya akar 3 ditambah akar 2. Namun di sini kita kalikan dengan akar 3 dikurang akar 2. Ingat tadi tandanya berubah. Tadinya positif, sekarang berubah jadi negatif. Ini memang sudah ketentuannya. Per di bawahnya sama dengan yang di atas. Akar 3 dikurang akar 2. Sama dengan, ingat perkalian pecahan biasa itu langsung saja angka di atas sama-sama dengan angka di atas. Dan angka di bawah sama-sama dengan angka di bawah. 3 dikali dengan akar 3 dikurang akar 2 per di bawahnya. Ingat, kalau kejadiannya sama seperti yang tadi, perhatikan angkanya sama. Yang membedakan cuma tanda positif dan negatif saja. Itu artinya langsung saja angka depan atau angka pertama ini kita kuadratkan. Akar 3 kuadrat hasilnya 3, lalu dikurang. Akar 2 kuadrat hasilnya 2. Sama dengan, ini angka 3 kita kalikan ke dalam terlebih dahulu. 3 kali akar 3 hasilnya 3 akar 3. Lalu dikurang. 3 dikali akar 2 hasilnya 3 akar 2. Per di bawahnya 3 kurang 2 hasilnya 1.
sama dengan, karena dia per 1, maka jawabannya tetap angka di atas, yaitu 3 akar 3 dikurang 3 akar 2. Dan inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 6. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut lagi biar benar-benar paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 7. Akar 7 ditambah akar 3 per akar 5 dikurang akar 2 sama dengan. Langkah pertama, salin kembali soalnya terlebih dahulu. Akar 7 ditambah akar 3 per akar 5 dikurang akar 2. Lalu dikali. Dikalikan dengan apa? Ingat, dikalikan dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya akar 5 dikurang akar 2. Namun di sini kita tulisnya akar 5 ditambah akar 2. Ingat, tandanya berubah. Tadinya negatif, sekarang berubah jadi positif. Ini memang sudah ketentuannya. Per di bawahnya sama dengan angka di atas, yaitu akar 5 ditambah akar 2. Sama dengan. Langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Akar 7 ditambah akar 3 dikalikan dengan akar 5 ditambah akar 2. Per di bawahnya. Ingat sekali lagi kalau kejadiannya seperti ini. Angka-angkanya sama. Akar 5, akar 5, akar 2, akar 2. Yang membedakan cuma tanda negatif dan positif saja. Itu artinya langsung saja angka depan kita kodarkan. Akar 5 kodar berapa? Yaitu 5. Lalu dikurangkan. Lalu angka belakangnya lagi yang kita kodarkan. Akar 2 kodar hasilnya 2. Sama dengan. Perhatikan cara perkalian bentuk akar. Akar 7 dikalikan dengan akar 5 terlebih dahulu. Berapa hasilnya? Yaitu akar 35. Lalu perhatikan lagi. Akar 7 dikalikan lagi ke positif akar 2. Kita peroleh hasilnya positif akar 14. Baru setelah itu akar 3 lagi. Akar 3 dikali dengan akar 5. Hasilnya positif akar 15. Terakhir perhatikan. Akar 3 dikalikan dengan akar 2. Hasilnya positif akar 6. Per di bawahnya 5 kurang 2 hasilnya 3. Nah, bentuk lain dari jawaban ini itu juga boleh kita tulis sebagai berikut. 1 per 3 baru setelah itu dikalikan dengan akar 35 ditambah akar 14 ditambah akar 15 ditambah akar 6. Dan inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 7. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal terakhir. Contoh soal yang nomor 8. 3 akar 5 dikurang 5 akar 3 per 5 akar 3 ditambah 3 akar 5 sama dengan. Ingat tadi langkah pertamanya. Salin kembali soalnya. 3 akar 5 dikurang 5 akar 3 per di bawahnya 5 akar 3 ditambah 3 akar 5. Lalu dikali. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya 5 akar 3 ditambah 3 akar 5. Namun di bagian sini kita tulisnya 5 akar 3 dikurang 3 akar 5. Tandanya berubah. Per di bawahnya sama dengan yang di atas. 5 akar 3 dikurang 3 akar 5. Sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Ingat, perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas sama-sama dengan angka di atas dan angka di bawah sama-sama dengan angka di bawah. Perhatikan cara perkaliannya. 3 akar 5 dikali, perhatikan cara perkaliannya, dikalikan dengan 5 akar 3. Kalau 3 dikali 5 hasilnya 15. Oke, lalu akar 5 dikali akar 3 hasilnya akar 15. Maka jawabannya di sini 15 akar 15. Lanjut, masih 3 akar 5 namun dikalikan dengan angka belakangnya sini lagi. Negatif 3 akar 5. Ini kan angka positif, ini angka negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Perhatikan lagi 3 akar 5 dikali 3 akar 5. 3 dikali 3 hasilnya 9. Akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Nah, 9 dikali 5 hasilnya 45. Lanjut ke angka di belakangnya lagi. Negatif 5 akar 3. Pertama, kita kalikan dengan 5 akar 3 terlebih dahulu. Kalau negatif dikali positif, hasilnya negatif. Baru setelah itu perhatikan, 5 dikali 5 hasilnya 25. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Nah, 25 dikali 3 berapa? Yaitu 75.
terakhir. Perhatikan, angka belakang sini dikalikan dengan angka belakang sini. Terlebih dahulu negatif dikali negatif, hasilnya positif. 5 dikali 3, hasilnya 15. Akar 3 dikali akar 5, hasilnya akar 15. Maka jawabannya di sini 15 akar 15. Per di bawahnya, perhatikan, angkanya sama. 5 akar 3, di sini juga 5 akar 3. Lalu 3 akar 5, di sini juga 3 akar 5. Yang membedakan cuma tanda positif dan negatif saja. Itu artinya langsung saja angka depannya kita kuadratkan. 5 akar 3 kuadrat berapa? 5 kuadrat hasilnya 25. Akar 3 kuadrat hasilnya 3. Nah, 25 kali 3 berapa? Yaitu 75. Lalu dikurangkan dengan apa? Kuadratkan lagi angka di belakangnya. 3 akar 5 kuadrat berapa? 3 kuadrat hasilnya 9. Akar 5 kuadrat hasilnya 5. Nah, 9 kali 5 berapa? Yaitu 45. Lanjut di bawahnya, sama dengan. Perhatikan di sini kebetulan dia sama akar 15, di sini juga akar 15. Maka kalau dia sama, angka di depannya boleh langsung kita jumlahkan. Perhatikan. 15 akar 15 ditambah 15 akar 15. 15 yang di depan ditambah 15 yang di depan sini berapa? Itu totalnya 30 akar 15. Lalu lanjut. Dikurang 45 dikurang 75. Berapa nih? Negatif 45 dikurang 75. Hasilnya negatif 120. Ya kan? Per di bawahnya 75 dikurang 45 hasilnya 30. Nanti untuk kebenarannya silakan kalian cek pakai kalkulator. Yang jelas langkah-langkahnya seperti ini. Lanjut sama dengan. Kalau kita lihat jawaban kita ini masih bisa disederhanakan. Perhatikan cara menyederhanakannya. Di atas ada angka 30 dan 120. Di bawah ada angka 30. Sekarang angka di atasnya kita tarik angka 30-nya keluar. Sehingga sekarang menjadi 30 dalam kurung akar 15 dikurang 4. Kenapa bisa jadinya seperti ini? Karena kalau 30 yang di luar ini kita kalikan ke dalam, nanti jawabannya sama seperti yang di atas ini. 30 dikali akar 15, jawabannya 30 akar 15. 30 dikali negatif 4 hasilnya negatif 120. Per di bawahnya yaitu 30. Nah, sekarang perhatikan antara angka di atas dengan angka yang di bawah ada yang sama. Nah, angka yang sama itu boleh dicoret. Sehingga jawaban paling akhirnya angka yang tinggal di sini yaitu akar 15 dikurang 4. Nah, seperti inilah cara merasionalkan penyebut bentuk akar. Sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.